Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pemirsa nggih yang setia masih di YouTube IAI Khazinatul Ulum Blora. Salam sehat selalu. Di sini kami mencoba untuk memaparkan sebuah materi dengan tema motivasi belajar siswa. Sebelum itu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kami dapat menyampaikan sedikit materi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa dunia kita dari dunia yang awalnya gelap menjadi terang benderang. Sesuai dengan tema yang sudah saya paparkan di awal tadi, yaitu motivasi belajar. Bagaimana cara kita menguatkan motivasi belajar siswa? Motivasi belajar ada dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Motivasi sendiri, kalau kita artikan secara istilah, yaitu adalah usaha, dorongan dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Itu motivasi. Nah, sedangkan belajar sendiri itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang, dalam kategori ini adalah siswa, di dalam mencapai sebuah materi atau tingkah laku secara permanen. Jadi motivasi belajar itu bisa kita artikan dorongan seorang siswa untuk melakukan belajar atau untuk melakukan pemahaman terhadap materi secara permanen. Nah, di dalam motivasi belajar ini, Bapak Ibu yang sudah mengajar atau calon mahasiswa, calon guru dari mahasiswa pendidikan di IAI pasti tidak akan kesulitan menemukan siswa yang di kelasnya itu mengalami kegagalan dalam prestasi. Nah, salah satu kegagalan mereka saat prestasinya turun, kemudian nilainya rendah, itu karena salah satunya motivasi belajarnya rendah. Nah, motivasi belajar sendiri dapat kita tingkatkan melalui berbagai macam cara, Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk itu kita tinjau dulu berapa macam toh motivasi belajar itu. Nah, di dalam sebuah buku menyebutkan bahwa motivasi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Nah, motivasi belajar intrinsik, motivasi belajar yang berasal dari dirinya sendiri, dari diri siswa itu, Bapak Ibu. Jadi diri siswa itu memotivasinya dengan cara menanamkan di dalam hatinya mereka tujuan belajar itu mereka untuk apa. Nah, itu motivasi secara intrinsik. Nah, sedangkan motivasi belajar secara ekstrinsik itu motivasi belajar yang berasal dari luar, misalnya dari lingkungan. Kita besok jadi guru, kemudian di kelas kita mengiming-iming siswa ketika besok yang mendapat ranking 1 akan kita kasih hadiah. Nah, itu yang namanya motivasi ekstrinsik, dari luar. Rangsangan dari luar yang membuat siswa itu termotivasi untuk mendapatkan ranking 1. Nah, di dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu bisa membuat siswa untuk meningkatkan motivasinya dengan berbagai macam cara. Yang pertama, bisa melalui metode pembelajaran Bapak Ibu yang gunakan secara beragam dan sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan metode pembelajaran, terkadang kita menerapkan metode pembelajaran itu tidak sesuai dengan siswa. Nah, itu yang mengakibatkan siswa itu malas untuk belajar dan tidak paham terhadap materi yang sudah
diterima atau disampaikan oleh ibu gurunya atau bapak guru. Jadi ketika kita menentukan metode pembelajaran, kita harus mengetahui dulu gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Nah, gaya belajar itu apa? Ya, gaya belajar itu adalah tipikal belajar yang dimiliki oleh anak tersebut. Misalnya, gaya belajar ada 3. Gaya belajar visual, gaya belajar audio, sama gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual sendiri yaitu gaya belajar yang menekankan pada visual, yaitu penglihatan. Jadi siswa akan lebih paham materi ketika Bapak Ibu guru itu menyampaikan secara visual atau gambar. Misalnya dengan metode poster. Dengan poster itu ada hitungan angka 1 sampai 10, kemudian ada gambar, dilanjutkan bisa juga dengan LCD penayangan. Nah, dengan metode itu, anak yang memiliki gaya belajar visual, mereka akan lebih mudah paham terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian gaya belajar yang kedua, itu ada gaya belajar audio. Ya, kalau gaya belajar audio sendiri, gaya belajar yang menitik beratkan kepada mendengar. Anak akan bisa menerima materi dengan cara mendengar. Jadi kebiasaan anak itu mendengarkan sebuah materi itu akan lebih mudah diterima oleh anak itu. Nah, itu merupakan gaya belajar secara auditori atau audio. Nah, metode yang perlu digunakan dalam gaya belajar audio itu bisa menggunakan ceramah. Itu akan lebih efektif. Kemudian yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Kalau kita artikan kinestetik sendiri itu adalah gerakan. Jadi gaya belajar anak itu sesuai dengan keterampilan dia. Guru akan lebih mudah atau siswa akan lebih mudah menerima materi jika anak itu bergerak atau anak itu melakukan suatu kegiatan. Misalnya gaya belajar yang paling cocok adalah metode pembelajaran yang paling cocok adalah metode atau inquiry terbimbing. Jadi anak itu ikut melakukan sebuah kegiatan untuk menemukan sebuah materi. Dari ketiga gaya belajar itu, Bapak Ibu atau mahasiswa dapat menentukan cara yang tepat dalam menentukan metode pembelajaran. Dengan metode pembelajaran yang tepat, motivasi anak itu juga akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Kok misal satu kelas itu ada 10 siswa nggih. Lah, ternyata 10 siswa itu 9 siswa memiliki gaya belajar visual. Jadi ya Bapak Ibu ketika menggunakan metode pembelajaran juga harus memperhatikan gaya belajar ke-9 itu. Berarti metode pembelajarannya menggunakan media visual agar anak bisa termotivasi karena materinya mudah diterima oleh siswa. Kemudian untuk meningkatkan motivasi belajar yang kedua yaitu dengan media pembelajaran. Setelah metode pembelajaran yang tepat, kita gunakan media pembelajaran juga yang tepat. Media pembelajaran itu adalah alat yang dapat membantu Bapak Ibu di dalam menyampaikan sebuah materi. Jadi, alat ini adalah sarana. Nah, sarana yang tepat kepada anak itu juga akan membuat anak itu termotivasi di dalam pembelajaran. Misalnya, anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, kita buat pembelajaran lingkungan atau pembelajaran di alam. Dengan mengamati sebuah penyerbukan antara bunga satu dengan bunga yang lain, misalnya nggih Bapak Ibu, anak akan tahu apa yang namanya putih, apa yang namanya benang sari. Lah, secara melakukan langsung, lah itu anak akan lebih paham sarannya apa? Sarananya lingkungan secara langsung. Jadi untuk meningkatkan motivasi, tadi yang pertama adalah dengan menentukan metode pembelajaran yang tepat, kemudian yang kedua adalah dengan media pembelajaran yang tepat, kemudian yang ketiga, cara menguatkan motivasi belajarnya siswa yaitu dengan membuat kompetisi yang sehat. Lah, kompetisi di dalam sebuah kelas juga bisa meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Seperti tadi ya, motivasi masih ingat, motivasi itu adalah dorongan anak untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Jadi kompetisi itu apa? Kompetisi itu adalah
persaingan untuk memperoleh sebuah tujuan dari siswa itu. Dari kompetisi yang sehat, anak itu akan lebih termotivasi di dalam belajar. Kenapa? Karena dengan persaingan mereka akan merasa bangga ketika dia bisa memperoleh juara satu ataupun dapat nilai yang lebih tinggi daripada teman yang lain. Kemudian untuk meningkatkan motivasi yang keempat yaitu dengan cara dermawan atau pujian. Jadi pujian itu memuji siswa, memuji peserta didik itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar nggih Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ketika kita memberi apresiasi pada anak, memberi reward pada anak itu tidak harus mahal. Misalnya ketika kita diskusi kelompok, kemudian ada anak yang tanya, "Bu, berapa harga ini?" Kemudian ada siswa yang menjawab. Lah kita bisa membuat suasana di kelas itu memberikan persepsi atau apresiasi pada anak itu. Misalnya memberikan tepuk tangan ketika anak yang sudah selesai tanya. Dan memberikan ucapan bagus kepada anak yang sudah bisa menjawab dan sebagainya. Jadi pujian atau apresiasi anak ketika sudah melakukan suatu kegiatan yang sekiranya itu bagus, itu juga bisa meningkatkan motivasi belajar bagi anak itu sendiri. Kemudian yang terakhir, motivasi belajar yang dapat meningkatkan motivasi belajar itu adalah apa Bapak Ibu? Setelah tadi ya, kita ingat dari awal tadi, yang pertama adalah menentukan metode yang tepat dan beragam, kemudian menentukan media pembelajaran yang tepat, kemudian melakukan persaingan yang sehat, kemudian yang keempat adalah mendapat pujian atau dorongan, yang kelima itu adalah memberi motivasi secara langsung. Kalau memberi motivasi secara langsung, Bapak Ibu semua pasti sudah pernah melakukan. Calon-calon Bapak Ibu guru mahasiswa juga pernah memotivasi teman-temannya nggih. Jadi memotivasi secara langsung kepada siswa itu bisa dilakukan di awal pembelajaran pada saat persepsi, juga bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran itu Bapak Ibu guru terutama ataupun calon mahasiswa, calon guru dari mahasiswa pendidikan di IAI itu bisa membuat siswa itu termotivasi dengan cara apa? Memberikan sebuah petuah-petuah di dalam belajar itu seperti apa, kemudian hikmah dari belajar, kemudian cerita-cerita dari orang-orang yang sukses ketika dia sudah belajar, itu bisa memotivasi dari anak untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Dari kelima cara untuk meningkatkan motivasi belajar itu saya harap bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua, terutama guru-guru ataupun calon guru dari mahasiswa pendidikan di IAI Hojinatul Ulum, sehingga bisa menjadi pedoman ketika besok sudah mengajar gimana toh cara meningkatkan gaya belajar siswa. Syukur-syukur bisa digunakan untuk meningkatkan gaya belajar sendiri atau meningkatkan motivasi belajar kalian. Gaya belajar saya apa? Kemudian dari gaya belajar itu, motivasi mahasiswa itu untuk belajar juga bisa meningkat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ataupun calon guru dari mahasiswa IAI Hojinatul Ulum. Atas perhatiannya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.